Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Tadi sempat bertanya nih kepada Dokter Else terkait apakah gejala pada terpaparnya kimia dan non kimia itu berbeda nih dokter? Maksudnya di sini non kimianya kayak trauma benda tumpul atau yang gimana ya? Mungkin dari kayak terpapar debu gitu dokter. Kurang lebih sama, maksudnya kalau gejala awalnya matanya iritasi atau matanya merah itu sama, hanya saja sensasi yang dirasakan biasanya memang lebih perih, lebih terasa terbakar ya, itu memang lebih ke yang kimia ini lebih sensasinya lebih banyak ya, lebih tinggi seperti itu, lebih perih lah pokoknya, lebih perih, lebih nyeri. Kalau hanya terkena debu dan lain-lainnya kayaknya sensasinya sedikit lebih ringan dibandingkan yang terkena trauma kimia. Baik dokter, mungkin boleh dokter untuk kembali. Next, boleh, next lagi. Jadi kita itu ada yang namanya fase akut ya, fase akut atau segera, yang itu memang gambaran klinisnya itu sudah langsung nampak setelah terjadinya trauma kimia atau setelah terpapar dari zat kimia. Next, boleh. Nah, kita masuk ke klasifikasi Hughes namanya ya. Jadi klasifikasi Hughes ini yang tadi, semakin klasifikasinya semakin besar, maka prognosisnya akan semakin berat atau jelek seperti itu ya. Klasifikasi yang pertama adalah derajat 1. Derajat 1 ini dia sudah ada erosi di epitel kornea. Ini salah satu bentuk dari erosi. Jadi dianya itu warnanya sudah mulai ada kekeruhan ya, tidak hitam dibandingkan yang di atasnya seperti itu ya. Nah, tidak ada iskemik, maksudnya tidak ada iskemik berarti tidak ada kematian jaringan kalau yang di derajat 1 dan nekrosis kornea ataupun di konjungtiva. Jadi di sini masih ada yang namanya pembuluh darahnya masih oke, belum ada kematian jaringan, konjungtiva yang bagian putih-putihnya ini masih baik seperti itu ya. Baik, artinya ada kemungkinan untuk sembuh ya dok? Kalau ditata laksana dengan baik dan cepat, derajat 1 ini masih prognosis baik, berarti dia masih bisa ke yang seperti normalnya, belum kena paparan ya. Next, kita ke derajat 2. Nah, ke derajat 2 itu pada kornea terdapat kekeruhan yang ringan dan sudah ada iskemiknya. Iskemik tadi berarti perdarahannya sudah tidak lancar di sepertiga limbusnya dan kekeruhan yang ringan. Kalau tadi kan dia tuh keruh tapi masih ada bagian hitam-hitamnya. Kalau yang derajat 2 itu sudah putih seperti ini ya, seperti ini. Terus sudah terlihat di sini kayak putih juga di bagian konjungtivanya atau bagian putihnya, itu menandakan pasokan aliran darah ke sana atau sudah terjadi iskemik. Berarti pembuluh darah atau peredaran darah atau oksigen ke sana itu sudah tidak semaksimal lagi ya. Lanjut ke derajat 3. Nah, derajat 3 biasanya kalau udah derajat 3 ini udah ranahnya spesialis mata. Udah harus segera dilakukan rujukan ataupun tindakan oleh spesialis mata ya. Jadi kekeruhan kornea sehingga sulit melihat di bagian iris dan pupil secara jelas. Tentunya sudah terjadi iskemik sampai setengah dan nekrosis jaringan. Ini kita sudah hampir nggak terlihat lagi bagian yang hitamnya ya, sudah sangat putih semua, hampir semua lapangan di bagian mata ini, semua bagiannya ini sudah keruh semuanya ya. Next, derajat 4. Nah, di derajat 4 ini yang prognosisnya buruk. Kekeruhan kornea, pupil tidak dapat dilihat lagi, konjungtiva dan skleranya pucat, dan iskemiknya lebih dari setengah limbus. Ya, jadi semakin derajatnya semakin besar, prognosisnya akan semakin buruk. Next. Kalau ini fase akut ya, boleh next. 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 Nah, ini kayaknya kita udah masuk ke untuk mendiagnosa ya, nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Rizda. Baik dokter, mungkin boleh kembali nih dokter. Terkait tadi kan ada beberapa derajat ya dok ya. Sebenarnya untuk tata laksana yang harus ketika kita sudah mengalami trauma kimia ini kita harus apa sih dokter agar supaya mungkin kita tidak langsung ke derajat 2 dan 3 nih dok? Iya, jadi sebenarnya kan kalau trauma kimia ini adalah kegawat daruratan pada mata, ya, daruratan pada mata. Jadi memang seharusnya sih memang yang tindakan awal atau segera itu kita
mengirigasi, melakukan pencucian mata. Hanya saja kita paham mungkin jarak antara rumah ke kesehatan agak memakan waktu. Boleh di rumah untuk menggunakan air yang dianggap air paling bersih di rumah. Nah, itu satu. Kalau ada air mineral di rumah silahkan, yang belum dibuka. Tadi seperti disampaikan oleh Dokter Lisda, kayak air keran atau air tampungan di bak, kita kan nggak tahu tingkat kebersihannya memang 100% atau tidak. Hanya saja kalau memang tidak ada pilihan air-air yang lain, boleh digunakan. Pokoknya pilih air yang terbaik di rumah itu. Ya, yang tindakan awal kita lakukan irigasi mata sendiri, memang manual jadinya ya, atau boleh masukkan mata. Kita tujuannya karena yang tadi pH-nya tidak normal, kita aliri air dengan sebanyak-banyaknya. Kita tujuannya adalah harapannya nanti pH yang asam atau basa itu nanti ikut terlarut, harapannya bisa menjadi pH yang normal. Sebenarnya tujuan di rumah sakit itu sama, dilakukan irigasi tapi dengan normal salin, dengan cairan khusus, itu menjadikan pH yang asam atau basa itu menjadikan pH normal. Selain untuk menghilangkan cairan yang masih ada di dalam itu untuk runtuh atau untuk keluar dari bagian mata. Baik, jadi memang kita harus ada tata laksana dulu nih secepatnya ya dok ya, sebelum mungkin dibawa ke vaskes terdekat tentunya. Mungkin dari Dokter Lisda mungkin boleh kembali nih untuk membahas terkait diagnosis ya tadi ya dok ya. Iya, kita lanjutkan ya. Jadi sebenarnya topik ini tadi sudah banyak ya dibahas oleh Dokter Elsa tentang trauma kimia pada mata. Kalau kita bahas sebenarnya trauma itu kan dia macam-macam ya. Jadi topik yang hari ini itu yang berkaitan dengan zat-zat yang bersifat iritan. Kita tahu zat-zat ini atau disebut dengan bahan kimia biasanya oleh masyarakat itu adalah yang punya efek atau daya bisa merusak gitu. Nah, makanya zat itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada yang dia bersifat asam dan juga ada yang bersifat basa. Nah, pembagiannya itu berdasarkan apa? Mungkin jadi pertanyaan. Yaitu berdasarkan dari pH-nya sebenarnya. pH-nya yang membedakan ada antara di bawah 7 tadi dengan yang di atas 7,6 tadi. Karena seharusnya range-nya yang normal itu yang di antara 7,1 sampai dengan 7,5. Nah, kalau kita bagaimana mendiagnosanya, tentu yang pertama pasti dari yang namanya wawancara medis atau anamnesis biasanya disebut. Nah, dari sini sebenarnya kita udah tahu bahwa ini adalah kasus trauma atau non-trauma. Karena gampang ya membedakannya ya. Kalau yang trauma berarti ada sesuatu dari luar ya yang mengenai atau masuk ke dalam mata. Entah itu tinggal digali lagi pada waktu wawancara medis, bentuknya seperti apa, padatkah, cairkah gitu ya, atau tidak terlihat, atau berbentuk berupa serangga misalnya dan lain sebagainya. Lalu ketika dia bilang misalnya sebuah cairan gitu, nah itu baru kita berpikir nanti dia masuk di klasifikasi yang mana, apakah dia di cairan yang asam atau cairan yang basah gitu. Nah, dari keluhannya sebenarnya kalau ditanya apakah ada perbedaan keluhan dok antara asam dengan basah, secara garis besar keluhannya itu sama seperti kata Dokter Elsa tadi. Ya, pasien pasti akan merasakan ketidaknyamanan karena benda ini atau cairan ini harusnya bahan ini tidak ada di mata, tapi kemudian masuk dan mencederai mata. Jadi keluhannya bisa berupa rasa tidak nyaman berupa mengganjal, perih, panas, sampai dengan rasa terbakar. Dan juga tadi kalau kita lihat gambarannya ya, ada yang sampai putih banget, ada yang hampir putih gitu ya. Kalau udah putih banget kayak yang digambar di sebelah itu udah pasti nggak kelihatan apa-apa lagi. Karena kan pusat melihat kita kan kornea gitu ya, yang hitam di dekat bola mata kita. Nah itu ketika dia sudah tertutup penuh ya, maka pasien akan merasakan kehilangan penglihatan, atau kalau di kedokteran itu dari pemeriksaan namanya penurunan visus biasanya. Baik dokter. Nah ini jadi pertanyaannya dokter, ketika kita mengalami mata seperti ini, apakah memang penurunan penglihatan itu akan terjadi secara selamanya nih dokter, ataukah memang ini masih ada kesempatan untuk sembuh nih dokter? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.